see what I see? Di sebuah desa, kita sebut saja namanya Desa Berkah. Waktu seolah berhenti di desa itu. Desa ini adalah lukisan hidup. Hijau zamrud dari pepohonan, udara sejuk yang membelai wajah, dan ketenangan yang meresap hingga ke tulang. Sungai mengalir jernih. Burung berkicau riang, dan malam hari hanya dipenuhi oleh suara jangkrik. Namun seiring zaman bergulir, kemajuan merenggut pesona-pesona itu. Desa Berkah tak lagi sama. Kehijauan memudar, ketenangan retak, dan sesuatu yang gelap mulai merayap di sela-sela bayangannya. Kisah ini bermula di suatu masa antara 2006 ke atas, ketika desa dipilih sebagai jalur pembangunan tol. Janji-janji tentang kemudahan menggema, perjalanan lebih singkat, mudik lebih cepat, kesejahteraan untuk semua. Tapi warga menelan pahitnya perubahan. Menerima bahwa desa mereka akan terbelah menjadi dua, Berkah Utara dan Berkah Selatan. Untuk menyatukan keduanya, pihak proyek membangun terowongan panjang, terowongan yang gelap dan dingin, yang menjadi urat nadi penghubung. Namun bersama terowongan itu, sesuatu yang tak diundang ikut hadir. Pembangunan tol tak hanya memecah desa tetapi juga mengusik yang tak seharusnya diganggu. Makam tua di ujung desa, tempat keramat yang disegani, dipindahkan. Kerangka-kerangka kuno tersebut diangkut, tapi tak semua jiwa yang bertahta di sana rela pergi. Ketua desa sibuk menenangkan pekerja yang kerasukan. Tubuh mereka gemetar, mata tiba-tiba memutih, dan suara asing merangsak dari mulut mereka. Bisikan angin di hutan berubah menjadi desis, dan lolongan anjing di malam hari terdengar seperti jeritan yang terputus. Iqbal, pemuda ramah berusia 15 tahun, menjadi saksi perubahan itu. Wajahnya cerah, senyumnya hangat, dan hatinya terbuka untuk siapa saja. Ia akrab dengan para pekerja proyek, karena para pekerja itu jauh dari keluarga, menghabiskan malam dingin dalam ketakutan. Mereka bekerja di bawah terik dan hujan, menggali tanah, membelah hutan, dan kadang hanya bisa meratap ketika sakit. Iqbal sering menemani mereka, terutama di malam-malam gelap ketika mereka menjaga alat berat di tengah hutan. Jaraknya tak jauh, hanya setengah jam dari rumah Iqbal. Dan hutan itu sudah seperti halaman belakang baginya sejak kecil. Para pekerja, Syahril, Sandi, dan Antam selalu menyambut Iqbal dengan lega. Mereka tak pernah menjelaskan mengapa alat berat itu harus dijaga. Hanya tawa-tawa kecil saat Iqbal bertanya. Tapi di balik tawa itu ada ketakutan yang tak terucap. Malam di hutan bukan sekedar dingin. Ada suara-suara yang tak wajar. Lolongan anjing yang terlalu panjang, lengkingan yang menusuk, dan kikilan yang menggema hingga fajar. Iqbal dengan keberanian masa muda
menganggapnya hal biasa. Baginya anjing hanyalah anjing dan manusia lebih mulia dari ketakutan. Suatu malam, gerimis membasahi desa. Iqbal membawa jaket tebal, sarung, dan sebotol wedang jahe buatan ibunya. Bergegas ke hutan. Para pekerja memintanya datang. Tubuh mereka menggigil, entah karena dingin atau sesuatu yang lain. Ia juga membawa tenda tua peninggalan ayahnya, bertekad melindungi abang-abang angkatnya dari hujan. Dengan sepeda ontel, ia melaju menuju terowongan yang menghubungkan desa. Air hujan mulai menggenang setinggi mata kaki. Dingin mulai menusuk tulang dan kegelapan terowongan seolah menelan cahaya. Di tengah perjalanan, ban sepeda Iqbal bocor. Iqbal terhenti. Kedinginan dan basah kuyup. Pulang pun rasanya sia-sia. Untuk itu Iqbal melanjutkan perjalanan dengan menuntun sepeda di tengah hujan. Tentunya ini bukan pilihan mudah, tapi ia memilih meneruskan langkah meski kaki terasa berat dan sesuatu seolah menjagalnya. Beberapa kali Iqbal tersungkur. Lumpur menciprat ke wajahnya. Tetapi ia bangkit dan bangkit lagi berdoa dalam hati, memohon perlindungan. Terowongan yang biasanya dilalui dalam 15 menit terasa seperti labirin yang tak berujung. Setiap langkah terasa berat. Sepedanya seolah-olah ditarik ke belakang. Lalu suara itu datang. Senandung yang pelan, lirih namun mengerikan, bergema dari setiap sisi dinding terowongan. Suara itu bukan milik manusia, melainkan sesuatu yang lebih tua, lebih gelap. Iqbal merasakan hawa dingin yang menyelinap ke tulang-tulangnya. Bukan dari hujan, tapi dari kehadiran yang tak terlihat. Sepedanya semakin sulit didorong, seolah ada beban tak wajar di belakangnya. Hingga kemudian desis halus terdengar, seperti ular raksasa yang merayap di kegelapan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak berani menoleh. Ia tahu ada sesuatu di sana, duduk di boncengan sepedanya, bernyanyi bersenandung dengan suara yang menghanyutkan, sekaligus menyeramkan. Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi bisikan yang jelas, tepat di telinganya. Pelan banget, cepat sedikit. Disusul kikikan panjang yang mengguncang dinding terowongan. Iqbal menjerit dalam hati. Kakinya berlari tak peduli rasa sakit atau lumpur yang menjiprat. Ia meninggalkan sepeda, tas tenda, dan wedang jahe. Ia hanya ingin keluar dari terowongan itu. Ketika akhirnya ia tiba di tepi hutan, nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar. Syahril dan Sandi menyambutnya dengan wajah pucat. Tak bertanya apa yang terjadi, seolah mereka sudah tahu. Malam itu, Iqbal tak lagi Iqbal yang sama. Ia tak pernah menceritakan apa yang dialaminya bahkan kepada ibunya. Namun, desa terus berubah dan tol akhirnya berdiri gagah, memisahkan Berkah Utara dan Selatan. Tetapi terowongan itu tetap ada, gelap dan penuh rahasia. Tahun-tahun berlalu dan Iqbal masih memandang tol itu dengan perasaan campur aduk. Ia teringat Syahril, Sandi, dan Antam.
abang-abangan angkatnya yang kini entah di mana. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.